Tetapi mereka yang mendukung Dajjal telah membangun sebuah sistem dunia hari ini yang perilakunya kayak Dajjal. Siapapun yang mendukung sistem ini, oleh pengelola sistem ini akan diberikan surga sama dia. Jabatankah, kekayaankah, popularitaskah. Tapi siapapun yang menentang sistem ini akan mendapat julukan-julukan sebagaimana Nabi dan para sahabat dapat julukan-julukan. Julukan orang gila lah, julukan tidak waras lah, julukan tukang sihir lah, julukan pemecah belah bangsa lah. Ya, cuma sebutannya sekarang agak sedikit modern. Radikalis, fundamentalis, teroris. Sebelumnya kita telah melihat betapa pentingnya seorang muslim ma'rifatuz zaman, memahami kondisi zaman yang sedang dijalaninya. Dan saat ini kita sedang berada di babak paling gelap sepanjang sejarah umat Islam. Inilah masa di mana badai fitnah menyelimuti kehidupan umat manusia. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir diizinkan Allah memimpin dunia, ya. Dan tolong diingat Pak, izin Allah berbeda dengan ridha Allah. Allah mengizinkan sesuatu terjadi, maka terjadilah sesuatu itu. Tetapi sesuatu yang Allah izinkan terjadi tidak serta-merta Allah ridhoi. Contohnya pencurian tidak akan terjadi kalau tidak dapat izin Allah. Tetapi pencurian manapun tidak akan ada yang diridhoi Allah Ta'ala. Contoh lain, perbuatan sihir seorang tukang sihir tidak akan mengenai korbannya sehingga dia menjadi sakit atau bahkan mati sebagai efek sihir itu jika tidak ada izin Allah Ta'ala. Tetapi tidak ada sihir yang Allah ridhai, tidak ada. Karena syarat seorang penyihir itu harus kufur, harus mengingkari Allah Ta'ala. Makin hebat dia kufurnya, makin dahsyat sihirnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak yang kita jalani sekarang ini sudah Nabi nubuahkan 15 abad yang lalu, diantaranya lewat hadis berikut ini. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak. Karenanya Nabi menggunakan bentuk jamak dari kata fitnah, fitanan, yang berarti banyak ujian, banyak cobaan, seperti malam yang gelap gulita. Jadi babak yang kita jalani sekarang ini babak di mana sedemikian banyaknya fitnah, Nabi pun sampai mengumpamakan inilah era seperti potongan malam yang gelap gulita. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam, Nabi telah meringkas perjalanan umat ini ke dalam 5 periode. Dan ternyata kita yang hidup di era modern sekarang ini berada di periode yang Nabi sebut dengan mulkan jabariyah, periode para penguasa yang memaksakan kehendak. Dan periode ini belum berlangsung lama, kita baru memasuki babak keempat ini sejak tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi. Tidak ada 100 tahun yang lalu Pak. Kalau pakai hitungan kalender Hijriah, 99 tahun yang lalu. Kalau pakai hitungan kalender Masehi, 95 tahun yang lalu. Tapi yang pasti kita semua yang hadir di majelis ini tentunya tidak ada yang mengalami babak ketiga, kan? Siapa di sini yang usianya lebih dari 99? Tidak ada, kan?
Gitu. Artinya apa? Artinya kita semua ini produk generasi babak keempat, Pak. Sebuah generasi yang wajar kalau kemudian sejak kecil, remaja mulai sadar akan kondisi sosial, politik, ekonomi yang berkembang, dia merasakan nggak pernah puas dengan pemimpin yang hadir. Kenapa? Karena Nabi sudah ingatkan bahwa di babak ini mereka yang menghiasi panggung kepemimpinan adalah orang-orang yang berkarakter mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Dan kalau dikatakan memaksakan kehendak berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan jenis yang seperti ini ada dua macam. Ada yang memaksakan kehendak pribadinya, berarti dia menjadi diktator tunggal. Tetapi ada yang memaksakan kehendak kolektif, dia dengan kelompoknya, dengan kliknya, dengan lingkungannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak berdiri dengan kokohnya sistem iman tauhid yang dipimpin langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah pada masa awal hijrah, baru 1342 tahun kemudianlah sistem tersebut runtuh, ya. Jadi kalau kita kembali ke hadis tadi dan kita gambarkan dalam gambar skema, babak pertama adalah babak kenabian. Itulah babak di mana yang memimpin adalah manusia terbaik sepanjang sejarah umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita memimpin para sahabat umat Islam generasi awal, beliau mengalami dua fase di Mekah dan fase di Madinah. Fase di Mekah, Nabi dan para sahabat berada pada kondisi yang mirip dengan kita sekarang. Nah, Nabi dan para sahabat waktu di Mekah kondisinya sedang lemah, sedang posisinya kalah, yang karenanya apa yang mereka alami mirip dengan yang kita alami sekarang, Pak. Setiap hari para sahabat mengalami penganiayaan, kriminalisasi, marginalisasi, persekusi, persis kayak kita sekarang. Bedanya skalanya. Dulu skalanya skala Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Kalau sekarang skalanya skala dunia, karena kita sudah memasuki era globalisasi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian setelah runtuhnya sistem iman tauhid yang Nabi dirikan di Madinah, ya. Jadi maaf tadi ada yang lompat, ya. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Allah izinkan Nabi posisinya menguat bersama para sahabat, sehingga Nabi bisa memperlihatkan bagaimana sistem berlandaskan iman dan tauhid itu berdiri. Dan ternyata semenjak Nabi mendirikannya, masuk babak kedua dia tetap tegak, masuk babak ketiga dia tetap tegak, walaupun kualitasnya makin lama makin menurun. Tetapi yang jelas pada masa itu sistem iman dan tauhid masih berdiri. Sampai terjadilah peristiwa 1342 Hijriah, di mana Allah memberlakukan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ya, ini sunnatullah, Pak. Jadi sebagaimana dulu Nabi mengalami sunnatut tadawul dari kondisi lemah di Mekah kemudian menjadi kuat di Madinah, maka kita mengalami sunnatut tadawul dari kondisi yang tadinya berjaya menjadi terpuruk. Ini sunnatullah, namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan, keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ya, jadi kita harus sadar, Pak, kita di babak keempat ini sedang dalam posisi kalah, ya. Ini harus kita terima realita ini, Pak. Menerima realita bukan berarti harus membiarkan berkembangnya defeated mentality, mentalitas babak belur, bukan, ya. Sebab kalau sudah mentalitas babak belur, lain lagi ceritanya nih, Pak. Nanti yang muncul adalah mereka-mereka yang sedemikian sedihnya dengan kekalahan, akhirnya ingin buru-buru meraih kemenangan, kalau perlu sebelum meninggal dia mengecap kemenangan, dan akhirnya dia menggunakan kaedah pecundang. If you can't beat them, you join them.
Kalau kamu nggak bisa mengalahkan mereka, kamu gabung dengan mereka. Ya. Dan kita mulai melihat ada muslim-muslim model begitu Pak hari ini. Ya. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak saat itu 1342 Hijriah, peradaban sistem kafir syirik baru mulai eksis, belum ada 100 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1342 Hijriah 1924 Masehi. Sejak itu kaum kafir dapat kembali leluasa menebar berbagai tipu dayanya. Ya. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, sudahlah kemudian Allah izinkan kepemimpinan ini beralih ke mereka, Allah bukakan pula pintu dunia ini selebar-lebarnya bagi mereka. Dengan munculnya revolusi industri, dengan munculnya penemuan-penemuan teknologi canggih, ya. Sehingga bisa dibayangkan kenapa kekufuran sekarang begitu merajalela, karena yang memimpin dunia orang kafir sambil mereka mendayagunakan secara optimal berbagai pintu-pintu dunia yang Allah bukakan untuk mereka. Nah karenanya Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan salah satu peristiwa yang akan terjadi setelah bencana-bencana besar datang di era huru-hara akhir zaman nanti adalah terjadinya shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berakhir, ya. Dan kita harus siapkan mental kita untuk memandang peristiwa itu bukan sebagai sebuah musibah, tapi justru sebagai sebuah makarullah. Cara Allah, ya, membuat pihak yang berkuasa sekarang ini, al-kuffar barat ini, menjadi tidak berdaya. Ya kita juga menjadi tidak berdaya. Tetapi masalahnya kita kalau hidup selama ini tidak menggantungkan diri pada teknologi canggih, kita akan tetap berdaya Pak. Karena bagi kita teknologi canggih tidak pernah kita anggap sebagai sesuatu yang mutlak, tetapi dia sifatnya sesuatu yang tajribiyah, eksperimental saja. Ada alhamdulillah, nggak ada juga alhamdulillah buat kita. Ya, tapi kalau buat orang kafir Pak, teknologi canggih macet Pak, panik mereka. Nggak usah jauh-jauh macet semua teknologi Pak. Listrik saja mati di New York, di London, sudah bursa efek langsung pusing 7 keliling. Ya. Nah sedangkan kita kan alhamdulillah sudah sering dilatih sama PLN. Ya kan? Mati lampu kita nggak panik, ya. Kita tahu harus berbuat apa. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum, ya. Jadi perlu diingat bahwa begitu Allah menggilirkan kepemimpinan dunia dari tangan kaum beriman kepada kaum kafir, sudah barang tentu kaum kafir tidak mau meneruskan sistem yang dulu kita perlihatkan kepada seluruh umat manusia yang kita pimpin selama ribuan tahun itu, namanya sistem iman tauhid. Tidak mungkin kaum kafir meneruskan, mewariskan itu Pak. Kenapa? Mereka beriman tidak, bertauhid tidak. Berarti yang mereka tawarkan apa? Pasti sistem kafir dan syirik. Itu pasti, otomatis. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, mereka kemudian menamakan sistem kafir syirik modern ini dengan sebutan Novus Ordo Seclorum alias New World Order. Dari mana kita dapatkan istilah ini? Dari lembaran kertas yang mereka sengaja orbitkan dan sekarang menjadi hegemonik, yaitu kertas dolar. Dan khususnya di pecahan dolar 1 dolar Amerika Serikat terdapat The Great Seal, materai yang mulia atau stempel yang agung, gambar sebuah lingkaran yang di dalamnya penuh makna. Lingkaran ini ada gambar piramida tunggalnya terpotong bagian atasnya, lalu di atas piramida tunggal terpotong bagian atasnya ini diletakkan segitiga yang seolah-olah mengambang, tidak nempel dengan piramidnya, tetapi ukuran segitiga itu kalau ditempelkan di atas piramida itu dia klop untuk menjadi pucuk piramida itu. Dan di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggalnya Pak. Dan di sekitar segitiga bermata tunggal ini ada garis-garis yang seolah-olah mengilustrasikan bahwa mata ini merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, the source of guidance, ya. Nah jadi mereka menyebut mega proyek mereka ini dengan sebutan dalam bahasa Latin Novus Ordo Seclorum. Novus maknanya new, baru.
Ordo maknanya order, tatanan. Sekularum maknanya sekuler, maknanya world, dunia. Jadi mereka ingin mewujudkan tatanan dunia baru, yang mana mereka akan menempatkan semua manusia yang mereka pimpin ke dalam satu kotak piramida tunggal, yang nanti pucuk pimpinan piramida itu simbolnya bermata sebelah. Yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah siapa? Dajjal, ya. Karenanya mereka kemudian tulis di atasnya lagi Anuit Queptis, lagi-lagi bahasa Latin, Pak. Maknanya apa? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah itu, telah merestui berbagai upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah sistem dunia yang mana semua aspek kehidupannya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, pendidikan, kedokteran, farmasi, semuanya berlandaskan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Yang karenanya para pendukung sistem ini memandang cuman tinggal satulah pihak yang pantas menjadi penghalang mereka. Siapa itu? Atau apa itu? Dinullah al-Islam. Agama Allah al-Islam. Kenapa demikian? Karena semua yang lain sudah mereka buat terkapar. Agama Yahudi sudah mereka buat terkapar, agama Nasrani sudah mereka buat terkapar, agama-agama lain sudah jelas lah, itu sangat bermasalah. Tapi agama Allah al-Islam ini dia masih terjaga, dan memang dia akan terjaga terus. Allah yang memberikan jaminan dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian. Karenanya jangan takut pada mereka, kata Allah, takutlah kepadaku. Karenanya kalau Anda merasakan hari ini, kenapa di mana-mana yang mengalami persekusi, penganiayaan, kriminalisasi itu umat Islam? Karena inilah satu-satunya pihak yang merepresentasikan dinul al-Islam, penghalang mereka dalam mewujudkan nos ini, novus ordo seclorum ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sejatinya tatanan dunia baru ini dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal. Jadi Yahudi sebagai ujung tombak penegakan nos ini, Pak, mereka menanti-nanti datangnya The Messiah, sang penyelamat, sang juru selamat, yang adalah Dajjal. Kenapa mereka menjadikan Dajjal sebagai sang juru selamat? Karena mereka sudah dimurkai Allah. Al-Maghdubi alaihim. Yahudi itu kelompok yang dimurkai Allah. Siapapun yang dimurkai Allah, niscaya hatinya akan menjadi terbalik-balik, sehingga dia akan melihat yang hak sebagai batil, yang batil sebagai hak. Yang pendusta dia pandang sebagai juru selamat. Yang juru selamat nanti mereka tuduh sebagai pendusta, yaitu Isa alaihissalam. Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman dari langit, tidak membawa ajaran baru, apalagi membenarkan agama Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran aslinya. Isa alaihissalam turun di akhir zaman menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab bertaubat, memeluk agama Nabi akhir zaman ini. Yang karenanya kita menjuluki Isa alaihissalam Al-Masih, juru selamat. Sementara mereka menjuluki Dajjal Al-Masih, juru selamat. Dan inilah uniknya bahasa Arab. Al-Masih punya banyak makna. Di antara maknanya juru selamat, di antara maknanya penghapus. Penghapus apa? Penghapus iman. Di antara maknanya pengusap. Pengusap apa? Pengusap orang yang sakit jadi sembuh. Itulah Isa alaihissalam. Ya. Sedangkan Dajjal penghapus iman. Termasuk salah satu makna dari Al-Masih adalah sang pembohong, pendusta, penipu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, Dajjalnya belum muncul, tetapi mereka yang mendukung Dajjal telah membangun sebuah sistem dunia hari ini yang perilakunya kayak Dajjal. Siapapun yang mendukung sistem ini, oleh pengelola sistem ini akan diberikan surga sama dia. Jabatankah, kekayaankah, popularitaskah? Tapi siapapun yang menentang sistem ini
akan mendapat julukan-julukan sebagaimana Nabi dan para sahabat dapat julukan-julukan. Julukan orang gila lah, julukan tidak waras lah, julukan tukang sihir lah, julukan pemecah belah bangsa lah. Ya, cuma sebutannya sekarang agak sedikit modern. Radikalis, fundamentalis, teroris, ekstremis ya. Tapi intinya sama, Pak. Siapapun yang menentang sistem ini akan dikasih neraka sama mereka. Neraka label-label, stempel-stempel sampai ke neraka kematian.